Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam GW Jawa pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan belajar bersama-sama sebuah topik yang berjudul Sacred Pathways. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu artinya jalan kudus. Jadi Sacred Pathways itu menelaah dan menemukan temperamen rohani Anda. Menelaah dan menemukan temperamen rohani Anda. Pengamatan awal dari saya itu dikatakan sebagai pribadi yang unik. Kita punya selera makan yang berbeda-beda, bukan? Ada yang suka nasi Padang, ada yang suka Chinese food, ada yang suka Javanese food atau masakan Jawa, ada yang suka Sundanese food atau masakan Sunda. Kita punya selera makan yang berbeda-beda. Demikian pula kita punya hobi yang berbeda-beda. Ada yang hobi olahraga, ada yang hobi membaca, ada yang hobi main musik, ada hobi yang lain-lainnya, semuanya punya. Nah, jadi kita itu diciptakan dengan pribadi yang unik, pribadi yang punya selera makan yang berbeda-beda, punya hobi yang berbeda-beda. Dan itu pengamatan awal dari saya. Dan yang kedua, tidak ada yang namanya a generic solution for all problems. Gitu. Tidak ada yang namanya solusi umum untuk semua masalah. Sama seperti tidak ada satu obat yang sangat ampuh untuk mengobati segala macam penyakit. Obat itu sifatnya spesifik. Obat untuk lambung tidak bisa digunakan untuk obat, katakanlah, sakit kepala. Obat sakit kepala tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan, katakanlah, sakit lambung. Jadi tidak ada yang namanya generic solution for all problem. Solusi umum untuk semua masalah itu tidak ada. Nah, sama seperti obat, tidak bisa mengobati segala macam penyakit. Dan kemudian pengamatan saya yang berikutnya adalah tidak ada satu jenis masakan yang dapat memuaskan selera dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu jenis makanan yang katanya bisa memuaskan semua selera semua orang. Pasti ada saja semua orang yang nggak suka. Walaupun makanan itu enaknya kayak apa, pasti di antara sekian juta orang, ada yang berpendapat makanan itu tidak enak. Gitu loh. Tidak ada satu jenis masakan yang dapat memuaskan selera dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Namun, di dalam pengalaman kehidupan Kristiani, seringkali orang-orang Kristen yang ingin mendapatkan nutrisi rohani itu kerap kali diperlakukan dengan cara yang seperti ini. Mereka diperlakukan untuk menerima makanan yang sama. Generik, satu untuk semua. Nah, ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Akibatnya mereka selalu lapar secara rohani. Kasih mereka itu tidak memudar, kasih mereka kepada Allah itu tidak berkurang. Mereka hanya merasa mati rasa secara rohani. Devosi yang mereka lakukan tamanya tidak lebih dari bayang-bayang rutinitas yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan akhirnya mereka sadar pada suatu hari dan bertanya, benarkah mengenal Allah itu hanya kayak begini saja? Mungkin aja di antara Anda yang merasa seperti itu. Menjalani kehidupan dari hari ke hari dengan rutinitas, tetapi tidak mengalami kedalaman hubungan dengan Allah. Mungkin Anda berdoa, mungkin Anda ke gereja, mungkin Anda membaca Alkitab, tapi Anda tidak pernah mengalami sebuah kehidupan yang diwarnai dengan kedalaman hubungan dengan Allah. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Nah, ini yang harus kita waspadai. Apa yang perlu kita waspadai? Yang perlu kita waspadai adalah penyempitan cara untuk menghampiri dan mengasihi Allah. Nah, ini loh. Jangan Anda terintimidasi oleh harapan-harapan orang lain. Apa yang work atau yang berhasil bagi orang lain belum tentu cocok dengan Anda. Nah, ini
yang penting untuk kita pelajari bersama-sama pada malam ini. Jangan mengintimidasi orang lain dengan harapan-harapan kita. Kita berasumsi bahwa jika orang lain tidak merasakan hal yang sama dengan kita, pasti ada sesuatu yang keliru di dalam diri mereka. Jangan, saudara-saudara sekalian. Jangan paksa orang lain seperti Anda. Mungkin Anda menikmati, berdoa, bersekutu dengan Allah 2 jam lamanya. Namun bagi orang lain, itu adalah suatu siksaan yang luar biasa. Dan jangan Anda proyeksikan harapan-harapan Anda, pengalaman-pengalaman Anda pada orang lain. Dan ketika orang lain tidak bisa melakukan itu, Anda anggap mereka kurang rohani, tidak serohani Anda. Nah, ini yang saya sebut dengan penyempitan cara untuk menghampiri dan mengasihi Allah. Dan saya dibesarkan di dalam sebuah tradisi yang hanya bicaranya hanya dengan cara-caranya seperti itu. Mengukur kerohanian seseorang hanya berdasarkan dari seberapa banyak mereka berdoa, dari seberapa banyak mereka membaca Alkitab. Itu hal-hal yang baik. Bukan berarti saya menentang hal-hal seperti itu. Tidak. Saya juga berdoa, saya juga membaca Alkitab. Tapi mungkin intensitas yang saya lakukan mungkin agak berbeda. Karena saya punya cara tersendiri untuk mengasihi Allah, untuk mengekspresikan kasih saya kepada Allah, untuk meningkatkan hubungan saya dengan Allah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menyempatkan cara untuk menghampiri dan mengasihi Allah itu hanya dengan satu cara, hanya dengan ini saja. Kamu bisa mengasihi Allah. Hanya dengan cara ini saja, kamu bisa menghampiri dan mengalami kedalaman hubungan dengan Allah. Jangan, saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab sendiri, kita melihat gambaran satu Allah banyak relasi. One God, many relationships. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab, Abraham menyembah Allah dengan mendirikan altar di mana-mana. Itu cara Abraham untuk mengekspresikan kasih kepada Allah, untuk meningkatkan kedalaman hubungan dengan Allah. Elia mengasihi Allah dengan melakukan apa? Social action. Tindakan yang sangat berani. Dengan cara menegur dosa-dosa struktural yang dilakukan di Israel pada waktu itu. Dia berani. Kalau pada zaman sekarang, Elia itu ibarat aktivis-aktivis yang menyerukan keadilan ditegakkan, yang menyerukan kebenaran ditegakkan. Walaupun resiko yang dia hadapi itu mati, namun dia dengan berani untuk melakukannya. Nah, kemudian kita melihat Daud mengasihi Allah dengan musik, lagu-lagu, dan puisi-puisi indahnya. Lihat, cara yang berbeda-beda. Salomo mengasihi Allah dan membangun sebuah konstruksi yang indah. Bait Allah Salomo yang agung. Marta mengasihi Yesus dengan cara bagaimana? Melayani dia. Dan Maria mengasihi Yesus dengan merenung di bawah kaki Yesus. Lihat, cara-cara manusia, cara-cara tokoh-tokoh Alkitab mengekspresikan kasih mereka dan kedalaman hubungan mereka dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita belajar dari tradisi dan sejarah gereja, kita melihat gambaran yang kurang lebih sama. Esensinya sama, manifestasinya berbeda-beda. Gereja Katolik Roma sebagai contoh berfokus pada altar, menekankan misteri, tata cara, sakramen-sakramen, drama, kudus, itu yang kita lihat di dalam gereja Katolik Roma.
Kalau kita masuk dalam gereja yang disebut dengan nama Ortodoks Timur, gereja ini beda dengan gereja Katolik Roma. Karena gereja Ortodoks Timur berfokus pada ikon. Gereja Reform itu berfokus pada pemahaman intelektual terhadap Alkitab. Kalau lihat bagaimana Stephen Tong berkhotbah. Khotbahnya didasari oleh telaah kitab suci yang terperinci, dalam, logis. Nah, itu yang kita lihat di dalam gereja Reform. Di dalam gereja Quaker, sayang tidak ada di Indonesia, yang ditekankan adalah ketenangan, berdiam diri, silence before God, ketenangan di hadapan Allah. Gereja Pentakosta dan Karismatik, gereja kita itu, di mana ada di dalam lingkungan atau dalam tradisi ini, kita melihat yang ditekankan adalah holistic worship, ibadah yang holistik, di mana emosi dilibatkan, psikomotorik dilibatkan, gerak tangan dilibatkan. Kalau sudah lihat di Amerika contohnya, kita melihat suatu ibadah yang dinamis, ibadah yang bukan hanya menyentuh otak, tapi juga menyentuh rasa kita, juga menyentuh badan kita. Dan ibadah itu adalah ibadah yang holistik. Kita melihat hal yang berbeda-beda. Ini kita lihat di dalam tradisi Katolik, di dalam tradisi gereja Kristen Ortodoks Timur, gereja Reform, gereja Katolik Karismatik. Bukan gereja Katolik Karismatik, gereja Pentakosta Karismatik yang menekankan ibadah yang bersifat holistik. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan bahwa pribadi-pribadi di dalam Alkitab dan tradisi-tradisi gereja berusaha mengasihi Allah. Namun cara mengungkapkan kasih mereka dan kedalaman hubungan mereka itu berbeda di antara yang satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah Allah memberikan kepada kita beberapa jenis temperamen dan kepribadian rohani di dalam diri kita. Dan inilah yang harus kita kenali. Inilah yang harus Anda kenali, inilah yang harus saya kenali. Dan inilah yang menjadi inti dari buku yang berjudul Sacred Pathways, Jalan-Jalan Kudus. Jalan-jalan kudus berbicara mengenai cara-cara mengasihi Allah dan mengalami Dia. Itu berbeda-beda di antara satu orang dengan orang yang lain, namun tujuannya yang sama. Tujuannya adalah kita dibimbing sedemikian rupa sehingga kita bisa mengalami Dia dengan cara yang lebih dalam dan cara yang lebih manis, cara yang lebih indah. Oke, sekarang kita melihat dari Thomas di dalam bukunya Sacred Pathways membedakan ada 7 jenis temperamen dari manusia. Yang pertama, temperamen rohani daripada manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang mengasihi Allah dengan mengekspresikan dirinya melalui apa yang dia sebut dengan jalan ciptaan. Naturalis. Jadi orang semacam ini digambarkan oleh Thomas sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, istilahnya loving God out of doors, mengasihi Tuhan di luar sana. Jenis kepribadian ini punya hasrat yang kuat untuk berhubungan dengan Allah, bersentuhan dengan alam ciptaannya. Contoh di dalam Alkitab yang kita lihat itu ada banyak mazmur-mazmur yang mengekspresikan kedalaman hubungan mereka dengan Allah ketika mereka ada di luar. Ketika mereka ada di gunung, ketika mereka ada di tempat-tempat yang indah, ketika mereka ada di tempat-tempat yang sepi, mereka bisa merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata, begitu real. Di dalam tempat-tempat itu hati mereka tersentuh. Dan pada saat itulah mereka bisa mengekspresikan kasih mereka, kekaguman mereka kepada Allah.
Mungkin saya termasuk orang yang semacam ini. Suka pada tempat yang sepi, suka pada tempat yang indah. Karena dalam tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang indah itulah saya tersentuh. Dan di dalam tempat-tempat yang seperti itulah hati saya begitu tergerak untuk memuliakan Allah dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Ya, ini jalan ciptaan. Mungkin ada di antara Anda yang seperti itu. Di dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama Saint Franciscus dari Assisi yang mengekspresikan cinta dengan cara seperti ini, jalan ciptaan ini. Salah satu lagunya berjudul lagu Sang Surya itu luar biasa. Selain jalan ciptaan, ada jalan yang kedua, itu jalan intelektual. Jalan intelektual. Jalan intelektual itu mengasihi Allah dengan pikiran. Orang-orang yang berada dalam jalan intelektual merasa lebih dekat kepada Allah ketika mereka belajar banyak tentang diri Allah. Saya pikir ada yang ikut GW Jawab secara konsisten dari semenjak acara ini muncul sampai hari ini. Mungkin Anda termasuk orang yang punya kepribadian seperti ini, mengasihi Allah dengan pikiran, karena di dalam GW Jawab yang saya bahas, saya ajak Anda untuk berpikir lebih dalam, untuk berpikir lebih analitis, untuk berpikir lebih kritis. Nah, itu. Jadi kalau Anda dengan setia mengikuti dan Anda merasa haus dengan hal-hal yang seperti ini, Anda termasuk orang yang bertipe seperti ini, mengasihi Allah dengan pikiran. Ketika Anda rela kehilangan dinner makan malam, demi kunjungan ke pameran buku teologi, ketika Anda rela kehilangan dinner demi mendengar seminar mengenai sebuah doktrin, Anda termasuk berada di dalam jalan ini. Ketika Anda merasa nyaman sekali mendengar telah bagian-bagian Alkitab yang sulit itu dipaparkan, ya Anda termasuk orang yang punya ketaatan temperamen seperti ini. Orang-orang yang berada dalam jalan intelektual itu merasa lebih dekat kepada Allah ketika mereka belajar lebih banyak tentang diri Allah. Contoh di dalam Alkitab kita lihat Paulus. Contoh di dalam sejarah gereja kita lihat orang-orang seperti Agustinus, John Calvin, yang luar biasa di dalam memaparkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Yang ketiga, jalan aktivis. Jalan aktivis itu mengasihi Allah melalui pengambilan resiko dan konfrontasi. Nah, tipe aktivis ini merasa lebih dekat dan menemukan Allah ketika mereka berada di tengah-tengah konfrontasi dunia yang penuh dengan resiko tinggi. Jadi orang-orang ini merasa betul-betul menghayati kehadiran Allah ketika mereka ada di luar sana. Ada di luar sana untuk membela hak-hak mereka yang tertindas. Untuk menegur, katakanlah pribadi-pribadi yang berada di balik dosa-dosa struktural dan lain sebagainya. Nah, contoh di dalam Alkitab ini adalah Elia dan Musa. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kalau dilihat dari sudut pandang kehidupan doanya nggak terlalu kuat gitu loh. Tapi mereka berada di garda terdepan untuk memperjuangkan katakanlah hak-hak kaum miskin. Mereka di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang ditindas oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka sedang mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan. Nah, contoh di dalam Alkitab adalah Elia dan Musa. Contoh di dalam sejarah, ada William Wilberforce yang berjuang habis-habisan untuk menghapus perbudakan. Martin Luther King Jr. yang berjuang habis-habisan, bahkan sampai nyawanya sendiri
harus terengut demi memperjuangkan kesetaraan hak di antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Amerika Serikat. Nah, ini adalah mengasihi Allah melalui pengambilan resiko dan konfrontasi. Mungkin ada di antara Anda yang merasa seperti itu ketika Anda berada di luar sana. Ketika Anda memperjuangkan, meneriakkan hak-hak dari mereka-mereka yang tertindas, itu Anda merasa betul-betul merasakan kehadiran Allah. Dan Anda merasa sedang mengekspresikan kasih terdalam Anda kepada Allah dengan cara seperti itu. Dan kemudian jalan yang berikutnya adalah jalan memberikan kepedulian. Jalan memberikan kepedulian ini artinya apa? Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah dengan jalan memperhatikan orang lain. Ya, tipe memberikan kepedulian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan caregiver ini mengasihi dan merasakan kehadiran Allah ketika mereka melayani orang-orang lain. Khususnya orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ketika mereka melayani itu, mereka betul-betul merasakan kasih Tuhan. Mereka merasakan ada suatu kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dan ini yang disebut dengan tipe caregiver. Di dalam Alkitab kita melihat ada orang-orang semacam Dorcas dan Barnabas. Dorcas dan Barnabas. Nah, mereka adalah orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Melayani sesamanya ketika mereka mempedulikan sesama yang tidak beruntung. Mereka merasakan sedang mengekspresikan kasih mereka kepada Allah. Contoh di dalam sejarah gereja ada Mother Teresa yang punya nama asli Agnes Gonza Bojaxhiu yang berasal dari Albania. Setelah melihat perjuangan dan pelayanan dari Mother Teresa, dari Ibu Teresa untuk melayani orang-orang di India yang menderita. Mereka yang disingkirkan oleh karena lepra, anak-anak yatim yang dibuang oleh ayah dan ibunya. Dan ketika Mother Teresa melayani mereka, Mother Teresa merasakan kedalaman hubungan dengan Allah. Ketika Mother Teresa melayani orang-orang yang tidak beruntung ini, orang yang termarginalkan ini, Mother Teresa merasakan bahwa dia sedang melayani Allah itu sendiri. Mungkin Anda termasuk orang-orang yang seperti ini. Di dalam hal doa, mungkin Anda tidak sekuat mereka-mereka yang bisa berdoa 3 jam, 4 jam sehari. Mungkin di dalam doa Anda hanya bisa bertahan 5-10 menit, tapi kalau dalam hal pelayanan, dalam hal mempedulikan, wah, Anda berada di garis terdepan dan Anda merasa ada sesuatu di dalam batin Anda yang terpuaskan, ada sesuatu di dalam kerohanian Anda yang terpuaskan ketika Anda menunjukkan kepedulian. Jadi kalau Anda kalau Anda merasa berada di dalam posisi seperti ini, Anda termasuk ya ini mereka yang punya temperamen caregiver atau mereka yang mendekati Allah dengan jalan kepedulian. Kemudian yang kelima adalah jalan penyembahan. Antusias ini. Jalan penyembahan. Itu mengasihi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Ada orang yang begitu sulit untuk sembahyang, untuk suruh berdoa itu susah. Tapi begitu ada musik, ada nyanyian, mereka dengan mudah sekali mengalir, memuliakan Allah. Dia bisa mengekspresikan kasihnya dan merasakan kedalaman cinta dari Tuhan ketika mereka memuji dan menyembah Allah. Nah, inilah tipe yang berikutnya dari temperamen rohani seseorang. Jadi kalau digambarkan jalan kepada Allah itu ada berbagai jalan. Jalan untuk menghampiri Allah,
bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu beda-beda. Ini adalah jalan yang kelima, di mana seseorang itu mengasihi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Tahu sementara tipe intelektual kerap melihat jam menunggu kapan khotbah dimulai, tipe penyembahan berseru dalam hati, nyanyikan sekali lagi, nyanyikan sekali lagi. Aku belum puas menikmati hadirat Tuhan. Nah, di dalam kalau kalau Anda seperti itu menjalani kehidupan, rasa-rasanya Anda berada di dalam tipe yang kelima, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Contoh dalam Alkitab ya Daud, yang terkenal oleh karena nyanyian-nyanyiannya, yang sebagian direkam di dalam Mazmur. Contoh kontemporer ya ini orang-orang Pentakosta dan karismatik ini. Nah, sudah lihat yang di dalam ibadah, yang namanya pujian penyembahan itu bisa menyita waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Sementara katakanlah kalau di gereja-gereja yang lain, pujian dan penyembahan tidak akan mengambil waktu sebanyak itu. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Tipe yang keenam itu adalah jalan perenungan. Jadi sekali lagi kalau kita gambarkan Allah itu adalah sebuah tempat. Bagi orang percaya, jalan untuk mendekati tempat itu macam-macam. Enggak satu jalan. Ini jalan yang keenam, jalan perenungan. Jalan perenungan itu seperti ini, yaitu mengasihi Allah dalam kesendirian dan kesederhanaan. Nah, itu loh. Tipe perenung ini menyukai waktu-waktu kesendirian tanpa diganggu oleh siapapun juga. Suka nyepi, orangnya suka nyepi. Waktu dalam kondisi sepi, di dalam ruangan sendiri, dia merasa begitu dekat dengan Allah. Dia merasa ada kedalaman hubungan dengan Allah. Bahkan mereka terganggu kalau ada suara. Mereka terganggu kalau ada gambar-gambar. Yang mereka butuhkan adalah keheningan, ketenangan. Di dalam keheningan dan ketenangan itulah dia merasakan kehadiran Allah secara khusus. Dia merasakan kedalaman hubungan dengan Allah secara khusus. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Kalau ribut-ribut, kalau rame-rame di gereja Pentakosta itu dia gak tahan. Pusing kepalanya. Terus sebabnya mereka komplain. Ibadah kok kayak gini, ribut kayak begini. Nah, kalau Anda pernah ngomong seperti itu, ya Anda termasuk di dalam tipe seperti ini. Tipe orang yang suka merenung, suka berdiam diri sendirian. Jadi kalau ada rame-rame seperti yang kita bisa jumpai di gereja Pentakosta, seperti yang dijumpai di gereja Grogol, ya, Anda kadang-kadang merasa terganggu. Atau bukan lagi kadang-kadang, sering terganggu. Nah, contoh di dalam Alkitab, orang yang suka merenung itu adalah Rasul Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang lahir dari perenungan yang begitu dalam. Mengenai kehidupan Yesus, mengenai pribadi Yesus. Nah, dan kemudian yang ketujuh adalah jalan hubungan. Jalan hubungan. Nah, ini orang yang punya tipe seperti ini, itu berusaha untuk mengasihi Allah dengan membangun hubungan yang berarti. Orang yang bertipe ini itu menemukan bahwa mereka memiliki suatu perasaan yang dalam akan kehadiran Allah pada saat mereka terkait atau terlibat di dalam hubungan-hubungan yang berarti. Pokoknya orang seperti ini adalah orang yang merasa kalau ada di tengah-tengah orang, wah, itu dia merasakan sesuatu yang wah, luar biasa. Pokoknya dia perlu senantiasa terhubung, terkoneksi dengan orang lain. Kalau ibadah nggak bisa sendirian. Harus ada
rekan-rekan yang lain. Kalau berdoa sendirian itu rasanya sulit. Perlu kehadiran dari orang-orang yang lain. Nah, bagi orang-orang yang semacam ini, sendirian itu seperti sebuah siksaan. Nah, mungkin Anda termasuk orang yang seperti ini. Orang yang mendekati Allah dengan jalan membangun hubungan. Membangun hubungan dengan orang lain. Dan pada saat Anda membangun hubungan dengan orang lain, Anda merasakan ada sebuah kedalaman cinta dengan Allah. Nah, ini. Kalau Anda merasa sendirian itu bagi Anda itu seperti sebuah neraka. Ada nggak Anda yang seperti itu? Kalau sembahyang nggak bisa sembahyang sendiri, nyanyi nggak bisa nyanyi sendiri, gitu. Kalau ibadah sendirian itu susah. Nah, tapi kalau rame-rame, wah, asik lah. Anda bisa merasakan kehadiran Allah di dalam keramaian dalam tanda kutip. Ketika Anda terlibat di dalam hubungan-hubungan itulah Anda merasakan kedalaman yang luar biasa dengan Allah. Nah, inilah 7 jalan yang digambarkan oleh Gary Thomas. Sudah lihat bahwa bukan hanya ada 1 jalan, tapi paling tidak ada 7 jalan menurut Dr. Gary Thomas. Dan setelah kita menelaah 7 jalan, atau boleh kita gunakan kata yang lain, 7 temperamen spiritual kita, kita siap untuk menentukan tipe kepribadian kita. Dan ingat, Anda mungkin memiliki lebih dari 1 temperamen. Seperti saya punya temperamen rohani yang dominan di dalam hal apa? Yang pertama, saya seorang naturalis, seorang yang menyukai alam. Dan di tengah-tengah alam, saya merasakan kehadiran Allah, dan saya bisa merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa, dan saya bisa mengekspresikan kasih saya kepada Allah di dalam situasi-situasi yang natural seperti itu. Dan pada saat yang sama, saya juga seorang yang intelektual. Saya suka untuk membaca, saya suka untuk berpikir. Itu. Jadi, ingat, Anda mungkin memiliki lebih dari 1 temperamen yang dominan. Bisa jadi di dalam diri Anda ada beberapa macam temperamen yang dominan. Jadi Anda bisa menuliskan pada malam ini, kira-kira kecenderungan temperamen saya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau saya tulis, saya naturalis, kemudian saya seorang yang intelektual, itu saya. Yang ketiga, ya mungkin bisa yang lainnya. Mungkin Anda bisa nulis kecenderungan temperamen saya itu 1, ini, 2, ini, 3, ini. Dan nasihat praktis saya. Beri jiwa Anda nutrisi yang cocok dengannya. Tanpa melupakan disiplin rohani sehari-hari. Bagi mereka yang suka merenung, berdoa sendirian itu adalah suatu hal yang enjoyable. Mereka bisa sendirian doa sampai 5-6 jam. Ya, kalau tipe Anda seperti itu, silakan jalan dengan cara seperti itu. Namun kalau tipe Anda bukan seperti itu, ya jangan paksakan diri Anda, percuma. Nanti Anda stres sendiri, Anda frustasi sendiri, karena Anda tidak bisa seperti orang lain. Nah, gitu. Jadi beri jiwa Anda nutrisi yang cocok dengan tipe temperamen rohani Anda. Namun Anda tidak boleh lupa ada disiplin-disiplin rohani sehari-hari yang perlu untuk Anda lakukan. Contohnya, walaupun Anda bukan tipe intelektual, namun Anda tetap harus melakukan disiplin rohani untuk belajar firman Allah dengan baik. Mungkin Anda tidak bisa belajar seperti saya. Saya bisa menghabiskan waktu 5-10 jam sehari hanya dengan membaca. Mungkin Anda tidak bisa seperti saya. Tidak masalah.
Tapi paling tidak Anda tetap harus belajar firman Allah. Katakanlah 5-10 menit sehari. Itu yang disebut dengan disiplin rohani. Mungkin saya sendiri tidak bisa berdoa katakanlah 3-4 jam sehari seperti orang-orang yang lain. Tapi saya harus mendisiplin diri saya untuk berdoa setiap hari. Itu disiplin-disiplin rohani yang perlu untuk kita lakukan. Dan dari waktu ke waktu kita perlu juga untuk mencoba bentuk nutrisi jiwa yang lain. Artinya apa? Ya, mungkin suatu waktu kita perlu untuk mencoba jalan-jalan yang lain. Kita perlu untuk mencoba jalan-jalan yang lain. Kalau selama ini saya lebih cenderung untuk mengikuti jalan intelektual, jalan naturalis, siapa tahu ada jalan lain yang mungkin juga cocok bagi saya dan dapat menjadi dan membuat saya mendapatkan nutrisi yang lebih baik lagi. Dari waktu ke waktu kita perlu juga untuk mencoba bentuk nutrisi jiwa yang lainnya. Dan kemudian kembangkan sikap toleransi terhadap temperamen-temperamen yang lain. Jadi jangan paksa orang lain itu seperti diri Anda. Kalau diri Anda bisa berdoa 4 jam, ya itu mungkin karena tipe Anda adalah tipe perenung. Doa itu menjadi sesuatu yang asik bagi Anda. Tapi jangan kemudian proyeksikan, paksa orang lain untuk menjadi seperti Anda. Karena orang lain bisa jadi punya temperamen yang berbeda dengan Anda. Temperamen rohani yang berbeda dengan Anda. Demikian juga jikalau Anda, katakanlah, bisa menikmati Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara pujian penyembahan. Jangan paksakan orang lain untuk mengikuti cara Anda. Gitu. Kalau Anda bisa menikmati hadirat Tuhan melalui lagu. Jangan paksakan orang yang kemudian punya temperamen, ketenangan untuk mengikuti Anda. Bagi Anda, lagu adalah sesuatu yang membuat Anda merasakan kedalaman hubungan dengan Allah. Tapi bagi orang lain itu bukan. Itu bukan sesuatu yang mengganggu mereka untuk di dalam kedalaman hubungan mereka dengan Allah. Tapi kita semua, walaupun kita punya temperamen yang dominan, jangan sampai kemudian kita punya sikap yang tidak toleran. Kita harus punya sikap yang toleran terhadap mereka-mereka yang punya temperamen yang berbeda dengan diri kita. Walaupun kita tidak enjoy, katakanlah, dengan pujian dan penyembahan, namun kita harus berusaha untuk bisa menyesuaikan diri kita, bisa menerima orang yang berbeda dengan kita. Demikian juga sebaliknya. Nah, dengan cara begitu, maka tubuh Kristus itu saling melengkapi satu sama lain. Tubuh Kristus tidak akan lagi diwarnai dengan perdebatan kosong, yang pada akhirnya tubuh Kristus itu terpecah-pecah, gereja terpecah-pecah, karena ketika gereja terpecah-pecah, ketika gereja saling menyerang satu dengan yang lain, dan menganggap yang lain salah, menganggap yang lain sesat, menganggap diri sendiri paling benar, lah disitulah kemudian gereja tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yesus sendiri berdoa seperti ini, aku berdoa supaya mereka jadi satu, sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau jemaat-jemaat, entah itu dalam satu gereja yang sama, di dalam gereja-gereja yang berbeda-beda, di dalam denominasi yang berbeda-beda, mengerti pemahaman semacam ini, maka gereja Tuhan itu nantinya bisa menjadi satu. Satu bukan berarti satu di dalam keseragaman, tidak. Tapi satu di dalam keragaman. Di dalam Alkitab, kesatuan bukanlah berarti keseragaman. Di dalam Alkitab yang kita lihat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Kesatuan di dalam keragaman. Kita punya temperamen yang berbeda-beda, kita punya cara-cara jalan-jalan kudus untuk menghadapi, untuk menghampiri Allah. Cara jalan-jalan, cara yang berbeda-beda. Dan baiklah kita bisa saling menerima perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang saling melengkapi satu sama lain.